dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, 50 hari sesudah Paskah, orang Yahudi merayakan Pentakosta sebagai hari diungkapkannya hukum Taurat. Nah, kita sekarang sebagai umat Katolik merayakan hari Pentakosta sebagai anugerah Roh Kudus kepada gereja. Roh yang diutus oleh Kristus dari Bapa akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh Kudus yang sama juga akan menyertai gereja dalam seluruh karya pewartaannya, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus, pemberi hidup, untuk menghidupkan dan menghidupi gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa pengampunan dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Kau lakukan pada awal pewartaan Injil, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, kemampuan kepada setiap manusia untuk berkata-kata. Roh Kudus memberikan karunia khusus kepada setiap orang untuk bisa melakukan sesuatu. Hal ini tampak bahwa kehadiran Roh Kudus memampukan para rasul untuk bisa berbicara dari berbagai macam bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dalam hal ini, Roh Kudus menjadi daya kekuatan yang luar biasa bagi setiap manusia. Roh Kudus memampukan setiap orang untuk bisa melakukan sesuatu. Roh Kudus bisa mengantar orang yang pada mulanya tidak berani menjadi berani untuk berkata-kata, dan semuanya itu tidak lain adalah keberanian untuk keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman, untuk mewartakan sukacita Injil kepada setiap orang, dan Roh Kudus turut bekerja di dalam setiap. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguhlah
dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan dalam nama Yesus Kristus memberikan kekuatan kami kepada kami yang menyambutnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai.